Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini kami dari mahasiswa dan mahasiswi PGSD Unina Angkatan 22 izin untuk mewawancari Bapak. Yang pertama di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Prasetyo dengan NPM 221305338 dan rekan saya Kiki Leoni Widodo dengan NPM 211305305. Dengan saya Brigita Penta, NPM 2213053131. Mungkin di sini Bapak bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, baik. Nama saya Muhammad Asrul Faihani, biasa kalau anak-anak manggil dengan Pak Asrul. Kebetulan di SD Negeri 3 Metro Selatan ini saya sudah dari tahun 2019 di sini. Tetapi sebelum di sini juga sempat honor selama kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi alhamdulillah sudah sekitar berapa tahun berarti total? Hampir 10 tahun jadi pengajar untuk mendidik anak-anak. Kami ingin mewawancarai Bapak tentang perbedaan gaya belajar di SD Negeri 3 Metro Selatan. Pertanyaan pertama kami, mengapa gaya belajar itu penting untuk diketahui seorang guru? Ya, baik. Jadi ya gaya belajar ya. Terkait dengan gaya belajar, mengapa kok itu menjadi penting? Karena karakteristik setiap anak itu kan berbeda-beda. Ada anak yang dia lebih paham ketika dia hanya mendengarkan. Ada juga anak yang lebih paham ketika dia mendengarkan sambil melihat. Dan ada juga anak yang bisa lebih paham ketika dia mendengarkan, melihat, dan mempraktekannya langsung. Nah, seorang guru itu harus bisa memfasilitasi anak-anak untuk memilih gaya belajarnya. Untuk apa? Supaya memaksimalkan materi yang akan kita sampaikan. Ketika kita salah memilih gaya belajar, bisa jadi nanti anak tidak akan paham dengan materi yang kita sampaikan. Seperti itu. Baik Bapak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gaya belajar mempengaruhi hasil pembelajaran? Tentu saja mempengaruhi, karena dengan gaya belajar yang tepat, maka anak dia akan mendapatkan materi yang tepat juga. Jadi anak kalau bahasa enaknya, anak jadi mudeng. Ketika anak mudeng, anak paham, berarti kan ketika kita berikan pertanyaan, dia akan bisa menjawabnya. Dan ketika anak bisa menjawab, tentu saja hasil belajarnya juga akan bagus, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gaya belajar itu bisa berubah, Pak? Apakah gaya belajar bisa berubah? Gaya belajar setiap anak itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan si anak. Misalkan dari anak kelas 1, kan dia masih senang main tuh. Kalau kita kasih materi nulis, terus dia mungkin tidak paham. Tetapi kita bisa ajak anak untuk bermain ke lapangan langsung, nanti dia bisa memahami. Contohnya tentang alat gerak, seperti itu. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, anak itu kan dari kelas 1 pasti nanti dia akan bertambah kosakatanya. Dia nanti bisa tahu, bisa membaca lebih lancar. Mungkin ketika dia membaca lebih lancar, nanti dia bisa paham, oh dengan membaca aku bisa lebih paham, seperti itu bisa berubah gaya belajarnya. Cuman ada juga yang gaya belajarnya sampai kelas 6 pun tetap juga ada. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa? Bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa? Ya dengan percobaan. Kita coba dulu. Pertama yang mudah kita coba dengan hanya ceramah saja. Kalau ceramah ada 1-2 anak yang sudah paham, berarti mereka paham dengan cara gaya belajar dengan ceramah gitu. Kemudian bagaimana dengan anak yang lain? Kita coba dengan cara yang lain. Kita menggunakan media audiovisual misalkan, atau media gambar. Dengan media gambar otomatis kan selain anak mendengarkan, anak juga melihat. Itu kemungkinan besar anak akan bisa lebih paham. Misalkan mereka juga dengan mendengarkan, dengan melihat dia belum paham, ya bisa kita ajak anak-anak keluar, kita praktekkan secara langsung. Misalkan tadi tentang daun kita bisa lihat di sekitar kita. Apakah itu ada daun yang menjari seperti daun apa yang menjari? Daun singkong. Ya, daun singkong. Ada juga daun yang seperti daun alang-alang, itu kan dia tidak menjadi sejajar seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih paham dari situ. Cara mengetahuinya dengan kita coba langsung seperti itu. Baik Pak, pertanyaan terakhir, gaya belajar apa yang paling dominan di SDN 3 Metro Selatan ini? Kalau yang paling dominan di SD 3 itu kami masih dominan ke
yang audio visual. Audio visual itu artinya kami memberikan gambar, selain memberikan gambar kami juga menjelaskan. Untuk praktek di lapangan tidak terlalu dominan karena itu hanya sesekali saja kami lakukan, karena kan tidak semua materi bisa kita lakukan praktek di lapangan. Itu cuman yang sering masih kita gunakan itu tadi yang secara audio visual tadi. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Mungkin cukup dari kami untuk wawancara ini. Terima kasih kalau udah berkenan diwawancarai. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses, tugasnya selesai. Amin. Nah, mungkin kami akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini absensinya di mana ya? Ini ya? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada kan tadi kita udah kenal beberapa. Jadi kakak mau kenal ulang nih. Nama kakak Brigita Tiananta, dipanggil Kak Gita. Terus ada temen kakak yang jago namanya cantik ini deh. Halo semuanya. Ini semangat sih. Semangat Pada nih. puasa ya? Iya. Aku kenalin, nama kakak Kiki Leoni Widodo, dipanggilnya Kak Kiki. Hai semua. Oke, nama kakak Dimas Prasetyo, biasa dipanggil Kak Dimas. Halo semuanya. Nah, kita udah kenalan sama kakak. Ini kalau kakaknya mau kenalan sama adik-adiknya nih. Virgi Tirta Pratama. Nama panggilannya siapa? Virgi. Ajama Frederica Hafifah. Dipanggil Ica. Aditya Ramadhani. Dipanggil Adit. Adit. Oke. Agil Rahmadani. Dipanggil Agil. Oh. Arsdan Hidayatullah. Dipanggil Arsviko Pratama. Dipanggil Arsya Valia Kinara. Dipanggil Kinan. Aska Skarvila. Dipanggil Bella Citrasari. Dipanggil terus Devita Sari. Dipanggil Sita. Vanessa Indriani. Dipanggil Ayu. Gak ada nama Ayu. Kesia Sivana Putri. Dipanggil Isya. Muhammad Rizky Ahdan. Dipanggil Muhammad Waldan Ahnaf. Dipanggil Ahnaf. Nazril Rahmadani. Dipanggil Nazril. Putra Bayu Samudra. Dipanggil Bayu. Pungki Deviana Sari. Dipanggil Pungki. Rafa Okta Pramanta. Dipanggil siapa? Mana nggak? Dipanggil Rafa. Rizky Ramadhani. Dipanggil Rizky. Feli Anindya Mecha. Dipanggil Feli. Oke, di sini kita udah kenalan. Kakak mau nyapain beberapa materi yang bakal
pelajari itu seputar daun. Ada yang udah tahu daun itu punya zat apa sih? Tadi udah disampaikan sama Pak Asrul. Sama hijau. Ayo, lagi beberapa menit lah. Tangan. Tepuk tangan. Nanti bakal ada hadiah buat yang paling aktif. Itu tangan juga Nah, terus daun, terus buah ya. Terus satu lagi. Bunga. Nah, di sini kakak spesifik bahas daun. Nah, daun kan warnanya hijau. Kalian tahu nggak kenapa daun itu warnanya hijau? Kalau kuning itu depan. Kalau kuning mati. Ada yang tahu nggak? Tadi kan udah dijelasin sama bapaknya. Zat hijau daun adalah Klorosil. klorofil. Oke. Kuning tuh kayak klorosil. Nanti bakal materi selanjutnya bakal dijelasin lebih spesifik sama Akiki nih. Ya, Kak, silakan. Nah, jadi tumbuhan daun ini adalah tumbuhan kan? Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Daun umumnya berbentuk tipis dan berwarna hijau. Benar nggak? Benar kan? Nah, warna hijau tersebut disebabkan oleh apa? Ada yang tahu nggak? Tadi klorofil, benar. Nah, jadi warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Namun, daun ada juga yang berwarna kuning, merah, atau ungu. Ada yang tahu nggak? Daun apa Yang warnanya ungu. Iya. Apa? Daun apa? Nah, benar. Ada yang warna kuning? Daun apa? Daun apa? Oke, selanjutnya fungsi daun. Bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa kegunaan, misalnya sebagai tempat pembuatan makanan, pernapasan, dan penguapan. Yang pertama, pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Tahukah kamu fungsi dapur? Ada tahu nggak? Buat main. Dapurnya rumah kalian buat apa? Jadi daun itu buat apa, Kak? Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan. Masakan makanan ini digunakan tumbuhan untuk kelangsungan proses hidupnya dan jika lebih disimpan. Yang kedua, pernapasan. Di permukaan daun terdapat mulut daun, yaitu stomata. Melalui stomata, pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kamu merasa nyaman saat berada di bawah pohon pada siang hari. Benar nggak? Iya. Mungkin. Ya, tidak semua air yang diserap akar dapat dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Sebagian air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Jadi materi yang disampaikan tadi Mas itu fungsi daun. Jadi fungsi daun tadi udah disebutin ada 3 apa aja? Klorofilis. Fungsi daun. Fungsinya. Sebagai pembuat makanan. 1. Terus kedua, pernafasan. Benar, good job. Yang ketiga, penguatan. Benar. Oke. Sebelum masuk materi yang lebih jauh, kakak mau tanya nih. Ini tuh daun apa sih? Padi. Oke. Kalau ini tuh daun apa sih? Oh, bintang ya. Ini daun apa? Binahong. Terakhir nih, pasti pada suka maling Oke, di sini ada tadi kan udah dilihat ya visualnya disertakan oleh gambar dan dilihat tadi struktur daun. Ada yang tahu nggak struktur daun itu apa? Tipis.
Struktur daun itu apa? Daun itu punya tangkai nggak? Punya. Nah, itu adalah salah satu struktur daun. Nah, bagian-bagian daun dilengkapi terdiri atas tulang. Ada yang tahu tulangnya apa? Tulang daun yang gimana? Yang garis-garis ini. Ah, iya benar. Benar. Ya. Terus ada helai daun, ada tangkai daun, dan pelepah daun. Pelepah daun yang mana? Pelepah daun itu ada di pohon pisang. Ya, yang garis. Nah, ya, benar. Nah, terus contoh daun yang memiliki bagian lengkap antara lain ialah daun pisang dan daun bambu. Di alam, kebanyakan tumbuhan memiliki daun yang tidak lengkap. Misalnya ada daun yang hanya terdiri atas tangkai dan helai daun saja. Contohnya ada daun mangga. Ada pula daun yang hanya terdiri atas pelepah dan helai daun saja. Contohnya daun padi dan jagung. Nih, jadi padi itu gimana Kak Kiki? Jadi daun padi ini terdiri atas pelepah dan helai daunnya saja. Pelepah sama helai daun ya. Kelihatan nggak? Selain itu, daun juga memiliki urat. Urat daun adalah susunan pembuluh pengangkut pada daun. Urat daun itu ini nih. Kelihatan nggak? Yang ada kayak garis-garis kecil gitu. Terus kita next ya. Ini tolong disimak karena nanti kalian bakal observasi langsung atau meneliti langsung di luar ya. Jadi daun itu dibedakan menjadi berbagai macam-macam ya. Terus ini kakak mau jelasin klasifikasi macam-macam daun menurut pertulangannya. Tahu kan tadi tulang daun itu apa? Tahu. Nah, ada tulang daun menyirip. Ini kayak gini, kayak apa? Pohon apa nih? Pohon jambu, pohon mangga, menyirip. Apa sih tulang daun menyirip ini? Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip ikan. Dan contoh daun yang memiliki jenis pertulangan seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, rambutan. Untuk yang kedua itu tulang daun menyirip. Udah menyirip. Melengkung. Nih, melengkung. Tulang daun melengkung terbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini kita dapat temukan pada berbagai tumbuhan di sekitar kita. Misalnya tulang daun sirih, gadung atau genjer. Tahu gadung nggak? Enggak. Mungkin bisa tanya langsung tulang daun gadung itu kayak gimana Pak? Daun gadung. Iya. Itu apa itu? Yang daun apa? Daun melengkung. Daun gadung. Ya. Nanti cari di internet. Buat KR ya. PR ya ini ya. Next, tulang daun menjadi kayak apa ini? Tahu sih. Ya, oke. Tulang daun menjadi tentunya seperti jari-jari tangan manusia. Jadi kalau kita ingat daun menjadi itu kayak tangan kita, gitu kan? Tulang daun menjadi terbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya daun papaya, daun jarak, ada yang tahu jarak? Ya. Yaitu daun jarak, terus ketela pohon atau singkong dan kapas. Oh iya. Tahu nggak daun kapas? Terakhir sejajar, tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap ujung tulang daunnya menyatu, jadi ujungnya itu lancip. Seperti tulang daun tebu, padi, dan rumput ilalang. Benar. Ini ada yang masih mau ditanyain perihal kayak ini? Misalnya apa bedanya menyirip sama melengkung? Masih ada yang bingung? Udah cukup. Nah, sekarang kakak bakal tanya. Kalau ini tulang daun apa? Padi. Iya, padi
Sejajar. Nah, ini kelompok yang ini. Apa? Itu? Ini? Sejajar. Itu? Kelompok apa? Yakin sejajar. Yakin sejajar nih. Iya, Mencari. yakin. Oh, tadi punya kayak tangan manusia. Oke, bener kata kalian semua. Job itu adalah sejajar. Jawaban sejajar. Nah, kalau kakak mau tanya, tulang daun sirih itu tulang daun apa? Melengkung. Yakin. Yakin. Yakin ini kak, ini kak. Yakin. Jawab benar. Kalau tulang daun jambu kita tutup pakai ini. Nyirit. Bukan melengkung ya? Nyirit. Melengkung ya? Benar, itu adalah tulang daun menyirip. Terakhir nih. Jari kakak kalau menjari. Sama kayak jari tangan. Ini lebih dua. Materi dari kakak ini udah selesai. Kakak di sini mau ngasih tugas kalian, kita nanti keluar untuk mencari. Ini udah kelompokan ya. Mencari. Jadi dalam ini ada 5 kelompok kan? Kakak mau 5 daun. Kalian ngambil di lapangan itu 5 daun. Entah daun mangga, daun ketapang atau daun apa di luar ini. Lalu kalian bedakan ini tuh daun menyirip, sejajar, menjari atau melengkung. Paham tugas kakak? Yang paham. Jangan kalau dia Yang nggak paham mau tanya. Kurang jelas materi dari kakak. paham semua berarti ya. Insya Allah. Jam 5. Jam 8.35 sampai jam 8.50. Berarti sekitar 20 menitan. Nggak nyampe. 10 menit aja. 10 menit aja. 10 menit kalian mencari daun. Setelah mencari udah dapat 5 nih, masuk aja ke kelas. Kalian diskusi sama kelompok kalian, ini tuh daun menyirip, daun melengkung, daun sejajar atau menyirip. Gitu ya. Nanti kakak bakal panggil satu-satu kelompoknya buat jelasin itu daun apa. Yang paling bener nih dapat apa? Oke, sekarang udah bisa keluar, tapi tetap dalam lingkungan sekolah ya, nggak boleh keluar. Nggak perlu. Kan kakak tadi jelasin 4, nggak perlu 4-4-nya itu masuk. Yang penting kamu ngambil daunnya dulu. 5. Baru nanti klasifikasiin. Ayo. Cabinya jangan diambil ya, cabai. Diambil HP-nya. Diam HP-nya diambil. Kelompok 5 ya, 5 daun. Daunnya terserah apa aja. Satu aja. Ngambil daunnya 1 aja. Ini aja nggak apa-apa nih. Rusak. Yang di bawah-bawah nggak apa-apa, nggak perlu ngetik kalau ada. Kalau bisa lebih keren dari temennya ya, jangan salah. Ini nggak apa-apa. Wes, Pak, wes. Kalau nggak tahu. Ini ada malam loh deh. Oh, begini apa?
Oke, Sekarang kelompok 4. ayo Oke. Mulai nih dari sini. Saya membawa daun mangga jenis Oke, next. Oke, next. saya membawa daun pandan jenis sejajar. Oke, next. Oke. Orang tua dulu deh. Apa lagi belajar? Saya membawa daun ketapang jenisnya Jenisnya apa? saya membawa daun ketapang jenisnya jari. Saya membawa daun ketapang jenisnya milik. Saya membawa daun pandan jenisnya sejajar. Ketapang jenisnya apa, Dek? Ayo, berdiri. Ayo tadi apa? Pertama apa? Melengkung. Tapi ngomongin. Saya membawa daun duri. Ayo, cari. Ini yang enggak lah, ini nangkung lah bandingnya. Iya, dulu ya. Iya. Ya, salah person. Saya salah dong, gimana? Jadi salah. Nanti dengar kakak ya. Tadi siapa yang megang ketapang yang udah maju? Kamu bilang apa? Bukan. Kamu bilang apa? Menyirit kalian tadi tuh bilang. Oke, klarifikasi kan ya. Ini ketapang ini bukan melengkung, tapi menyirit. Nih, Dek. Kakak jelasin. Ini adalah contoh daun yang melengkung. Apakah sama dengan ketapang? Tidak. Jari. Ini bukan ketapang. Nanti dulu ya Kak jelasin. Contoh daun nih, contoh daun menyirit melengkung. Ini ada perbedaannya. Kalau daun melengkung itu tuh dia kayak gini, melancip, lancipnya itu yang bener-bener melancip. Kalau ketapang ini kan dia masih punya nggak terlalu melancip ya. Nah kayak mangga yang tadi pegang kelompok 5. Nah ini kan coba jadi menyirip itu seperti mangga, tapi juga bisa kayak gini. Sedangkan kalau yang melengkung itu dia bentuknya seperti ini, tapi ujungnya lancip. Emang agak susah membedakan di situ. Ada yang masih kurang paham? Paham.
Oke, next. Abang nggak ada. Ya, ada berupa ya. Menjadi. Oke. Bawa daun mangga yang berbentuk dari Pohon malas dari ya. Oke. Sekarang pohon terakhir lain. Ditunjukin sama teman-teman dong. Oke, lagi. Saya membawa daun rambutan yang bentuknya melengkung. Bukan melengkung. Menyirip. Apa itu? Ini apa? Ini menyirip. Ya. Oke. Itu saya apa? Menjadi Oke. Kakak tanya nih, udah paham semua dari materi? Misalnya nih, kalian mau metik serai sama ibu, kalian bakal bisa bedain nggak sih daun serai itu daun jenis apa? Terus kalau kalian disuruh metik apa lagi ya kak? Daun sirih. Daun sirih sama ibu, itu Daun melengkung itu jarang banget. Dia biasanya cuma sirih paling. Daun melengkung. hanya ada beberapa berakhir kakak. Yang banyak itu apa? Yang dominan? Yang dominan menyirip. Menyirip dong. Menyirip juga. Kalau menjari kan hanya singkong kan? Singkong sama apa? Terus Ada. Paya terus. Ada lagi nggak? Jadi kakak mau juga nih. Jadi kalian tahu kan jenis-jenis daun itu apa aja dan kalian bisa membeda-bedakan itu apa kan? Sudah bisa kan? Sudah. Nih pertanyaan kakaknya di luar materi. Di luar materi. Kalian tadi kan udah beberapa kali materi disampaikan kan, materi dari Kak Dimas, Kak Kiki, sama Kak Gita. Kalian lebih paham ketika materi itu hanya dijelaskan, yang paham materinya dijelaskan sama Kak Dimas dan Kak Kiki. Bisa tunjuk tangan? Iya, jadi kan tadi Kak Dimas sama Kak Kiki jelasin materi nih. Kalian, iya, kakak nggak minta kalian buat bukan mengerti sih, buat mengingat atau enggak. Tapi kalian paham nggak dengan apa yang dijelaskan Kak Kiki sama Kak Dimas? Kurang. Kalau materi yang Kak Gita jelasin pakai gambar, siapa yang paham? Yang kalau yang ketika tadi kan kakak ini ya teman-teman kakak minta kalian keluar. Siapa yang lebih paham ketika kalian itu menyentuh langsung daun terus beda-bedain daun sendiri, itu siapa yang lebih paham? Nah nanti kakak ini ya kakak bakal voting. Ada 3 materi yang dijelasin Kak Dimas sama Kak Kiki, materi yang disampaikan Kak Gita yang pakai gambar, atau materi yang kalian keluar mencari-cari daun sendiri. Oke, paham kan? Siapa yang paham materi yang disampaikan Kak Dimas dan Kak Kiki? Yang lebih paham, lebih jelas di sini. Tidak ada. Bentar, boleh nambahin sedikit. Ini mereka muka-mukanya muka-muka biru. Oke, halo. Jadi tadi kakak-kakaknya sudah menjelaskan. Tadi secara tidak sadar sebetulnya ada tiga jenis pelajaran yang disampaikan oleh kakak-kakaknya tadi. Yang pertama, kalian hanya mendengarkan kakaknya membaca tadi. Ya. Betul atau tidak? Dengarkan tadi Kak Dimas, Kak Kiki, dan Kak Gita membaca. Kalian hanya mendengarkan tok. Ya. Yang pertama.
Kemudian yang kedua tadi, ada tadi kakaknya membawa gambar. Nah, membawa gambar, berarti kan kalian melihat gambar, oh gambarnya ini. Kemudian yang ketiga, tadi kalian diajak keluar untuk mencari dedaunan. Itu. Nah, kira-kira dari ketiga cara yang dibawa oleh kakak tadi, kakaknya baca sendiri, kakaknya bawa gambar, dan kakaknya mengajak kalian mencari daun langsung, mana kalian yang lebih paham belajarnya? Apakah cukup mendengarkan saja? Apakah cukup melihat gambar saja? Apakah cukup dengan kamu mencari daun, kemudian kamu melihat daunnya, oh ternyata begini menjari, begini sejajar, seperti itu ya. Jadi nanti silakan kalian angkat tangan. Misalkan kakaknya tanya siapa yang paham dengan ketika mendengarkan saja. Kalau namanya kalian ada paham, ya silakan angkat tangan. Jangan lihat temennya. Jangan. Jadi kalian sendiri ya. Kalian pahamnya di mana, nggak perlu malu tunjuk tangan. Karena itu yang yang paham mau cari, oke? Oke. Siapa yang jelas ketika kita membacakan? Jadi kalian hanya mendengarkan. Tunjuk tangan. Nggak ada. Siapa yang jelas ketika kakak menunjukkan gambar dan menjelaskan? Tunjuk tangan. 20. Ada dua ya Kak? Kalau kalian lebih maksud ketika langsung ke nyari daunnya nggak apa-apa loh Dek. Langsung nyari daunnya. Ada yang ketiga, kalau yang praktek langsung kayak gimana? Kalau yang ke lapangan yang nyari daun sendiri, siapa yang lebih maksud? Hanya sekali tunjuk tangan ya. Jadi kalian lebih maksud di gambar atau di mencari, oke? Kakak. Nah, kakak tanya lagi, siapa yang lebih suka dengan penjelasan kakak dengan gambar? Tunjuk tangan. Kalau yang lebih suka mencari, jangan tunjuk tangan. Dan ikut-ikutan teman. Jangan ikut-ikutan teman, karena itu gaya belajar kalian, bukan gaya belajar teman. Oke? Yang hanya melihat gambar dan penjelasan, tunjuk tangan. 1. Yang tinggi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Siapa yang lebih maksud ketika kakak suruh cari daunnya? 1, 2, 3, kakak. Oke. Mungkin aku deh. Ayo, cari daunnya. Ada yang mau dua kali enggak? Enggak. Enggak. Oke, sekali lagi. Sekarang Pak Asrul bantu ya. Semuanya merem. Merem. Jangan ada yang lihat. Ada. Berarti nggak merem kalian? 6. Dari Pak Asrul ada berapa? 10. Ya, berarti kalian merem. Oke. Jadi peraturannya begini. Nanti Pak Asrul akan membacakan 3 pilihan. Jadi yang pertama, apakah kalian paham ketika mendengarkan materi saja, mendengarkan penjelasan saja? Yang kedua, apakah kalian paham ketika melihat gambar? Kemudian yang ketiga, apakah kalian paham ketika kalian langsung praktek? Paham? Yang pertama, siapa yang paham ketika hanya mendengarkan saja? Angkat tangan. Oke, cukup. Yang kedua, siapa yang paham ketika mendengarkan materi dan melihat gambar? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Sekarang yang terakhir, siapa yang lebih paham ketika langsung praktek mencari daun? Angkat tangan. Sudah pas 20. Oke, terima kasih. Boleh buka mata, tepuk tangan buat kita semua. Dari sini kakak bisa nyimpulin ya, siapa yang gaya belajarnya visual, yang
buat memahami materi itu kalian emang kurang berminat, tapi kalian lebih berminat ketika kalian dipaparkan gambar dan kalian belajar lewat gambar itu dan dijelaskan. Itu adalah gaya belajar yang kalian hanya melihat gambar dan penjelasan. Paham? Nah, untuk yang praktek kalian itu kinestetik. Kinestetik dalam arti apa? Kalian belajar itu harus bersentuhan langsung dengan benda yang dipelajari. Jadi kalian melakukan praktikum atau praktek pribadi, gitu. Jadi kenapa kakak jelasin ini ke kalian? Karena supaya kalian itu paham. Sebenarnya gaya belajar aku tuh apa sih? Gimana sih aktivitas kalian membaca buku atau melihat gambar atau praktek, gitu. Jadi di sini masih ada yang kesulitan membaca. Itu kalau gaya belajar kalian itu lebih ditekankan dalam kalau kalian belajar itu tadi kamu jawabnya apa? Tadi jawab apa? Yang tunjuk tangan tadi apa? Praktek. Gambar ya tadi. Gambar. Nah, berarti kalian tuh kalau kesulitan membaca kalian harus lebih mengutamakan di bagian gambarnya. Tapi kalian juga boleh dan sangat boleh buat memahami materi itu dengan membaca, dengan visualnya, dengan melihat atau mendengarkan. Paham? Oke. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Ada tambahan kakak? Terima kasih banget ya buat kalian sudah membantu tugas kakak. Ada yang ngerasa gimana gitu nggak sama kakak? Seru nggak kakak ini? Laki kak, dulu. Oke, terima kasih buat kalian. Assalamualaikum. Oh iya, reward. Kakak punya reward buat yang paling aktif. Aku kak. Oh, kamu seminggu masuk berapa kali kok?